Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, Alhamdulillah, today we can meet again in our English video. And to begin our second semester, we are going to study about the first chapter. It is about Here is my bedroom. In this video, we are going to study about three things. The first one is identify things in the bedroom. The second one is identify things in the bathroom. And the last one is expression of asking and answering. Jadi, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tiga hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang kosakata bahasa Inggris tentang benda-benda yang kita temui di kamar tidur. Yang kedua, kita akan belajar mengenai kosakata bahasa Inggris mengenai benda-benda yang kita temui di kamar mandi. Dan yang ketiga, kita akan belajar untuk membuat pertanyaan dan jawaban tentang benda-benda yang kita temui di kamar tidur maupun di kamar mandi. Let's start with part 1. Kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu mengenal kosakata bahasa Inggris tentang benda-benda yang kita temui di kamar tidur. What do you have in your bedroom? Let's start with the first picture. We have cermin. In English is mirror. I have mirror. The second one, ada gambar selimut. In English we say blanket. I have blanket. The third one, kita punya gambar lemari pakaian. In English we say wardrobe. I have wardrobe. Next, we have kasur atau tempat tidur. In English we say as bed. I have bed. The fifth, we have spray. In English we call as bed cover. I have bed cover. The next one, ada gambar bantal. In English we say pillow. I have pillow. Okay. The next one, we have guling. In English we say bolster. I have bolster. The eighth, ada gambar meja belajar atau meja tulis. In English we say as desk. I have desk. And the last one, ada gambar lampu. In English we call as lamp. I have lamp. Okay. The next one, in part 2, we are going to study about identifying things in the bathroom. Jika tadi di bagian yang pertama kita sudah mengenal 9 benda yang sudah kita pelajari untuk pelafalannya, di bagian yang kedua kita akan belajar untuk melafalkan 9 benda lainnya yang kita temui di kamar mandi. Apa saja itu? Let's check. What do you have in your bathroom? The first one, ada gambar sikat gigi. In English we call as toothbrush. I have toothbrush. The second one, ada gambar bak mandi. In English we call it as bathtub. I have bathtub. The third, ada gambar keran air. In English we call it as water tap. I have water tap. Okay, let's check the next one. Kita punya gambar pasta gigi. In English we call it as toothpaste. I have toothpaste. Next,
ada gambar sabun. And in English we called sabun as soap. I have soap. The sixth, ada gambar closet. In English we call it as water closet. Water closet. I have water closet. The next one, ada gambar gayung. In English is water scoop. I have water scoop. The eighth, yang kedelapan, ada gambar shampoo. In English we call shampoo as shampoo. I have shampoo. The last one, ada gambar handuk. And in English we call handuk as towel. I have towel. Alright, so sama halnya dengan bagian yang pertama di mana kita tadi sudah belajar tentang 9 kosakata mengenai benda-benda yang ada di tempat tidur, dan di bagian kedua kita juga sudah belajar mengenai kosakata yang berjumlah 9 benda yang ada di kamar mandi. Now, let's move to part 3. Sekarang kita berpindah ke bagian yang terakhir. It is about expression of asking and answering. Di bagian ini kita akan belajar cara membuat pertanyaan dan jawaban tentang benda-benda yang kita temui di kamar mandi maupun di kamar tidur. Oke, kita punya 2 cara, dan sebenarnya pertanyaan ini sudah kita pelajari di semester yang pertama. Jadi cara menanyakannya kita bisa dengan 2 cara ya. Yang pertama ialah dengan menggunakan what is this. Masih ingat? What is this? Apakah ini? What is this itu digunakan untuk menanyakan benda yang letaknya berdekatan dengan kita. Jadi letak bendanya itu dekat dengan kita, maka kita menggunakan pertanyaan what is this? Apakah ini? For example, di sini Ustazah memiliki gambar bantal. Oke, bantalnya ternyata jaraknya dekat dengan Ustazah, sehingga Ustazah memberikan pertanyaan, what is this? Apakah ini? Maka cara menjawabnya ialah this is a pillow. This is a pillow. Oke, ini adalah sebuah bantal. Another example, contoh yang lainnya, Ustazah punya gambar selimut. Oke, sekarang bagaimana dengan pertanyaannya? Pertanyaannya sama, kita gunakan what is this? Apakah ini? Karena bendanya adalah selimut, maka menjawabnya this is a blanket. This is a blanket. Sekali lagi, this memiliki arti ini. Dia digunakan untuk menunjukkan kata benda yang letaknya dekat dengan kita. Oke. Sekarang cara yang kedua, kita menggunakan kata tanya what is that? What is that? Apakah itu? Itu digunakan untuk menunjuk kata benda yang letaknya jauh dari kita. For example, contohnya ada gambar handuk. Karena letak handuknya itu jauh dari Ustazah, maka Ustazah bertanya dengan menggunakan what is that? What is that? Apakah itu? Jawabannya menjadi that is a towel. That is a towel. Itu adalah sebuah handuk. Another example, contoh yang lainnya, ada gambar gayung. Karena gayungnya letaknya jauh dari Ustazah, maka Ustazah bertanya dengan menggunakan what is that?
What is that? Apakah itu? The answer is, jawabannya menjadi, that is a water scoop. That is a water scoop. Itu adalah sebuah gayung. Jadi, that yang memiliki arti itu digunakan untuk menunjukkan kata benda yang letaknya jauh dari kita. Oke, so sampai sini paham ya? Do you understand? I do hope you all understand about my explanation. Alright students, so we have finished studying about things in our bedroom. So I do hope you can understand what we are already studying together. Thank you for your attention and have a nice day. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next English video.